Indonesia kembali dihebohkan dengan penggerebekan rumah produksi film dewasa di mana 5 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima pelaku yang terdiri dari 4 pria dan 1 wanita ini memiliki perannya masing-masing. Antara lain sebagai pemilik situs berlangganan yang menyediakan film dewasa, produser dan sutradara, kameramen, editor dan sound engineering, hingga sekretaris yang ikut juga menjadi salah satu pemeran. Yang mengejutkan, hingga ditangkap polisi, para pelaku ternyata sudah berhasil memproduksi 120 judul film asusila yang dipasarkan lewat beberapa situs berbayar. Yang pertama adalah inisial I, di mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website dan juga produser dari pembuatan film-film yang kemudian bermuatan asusila yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. Kemudian yang kedua adalah saudara JAAS, perannya adalah sebagai kameramen dalam pembuatan film bermuatan asusila dimaksud. Kemudian tersangka yang ketiga adalah AIS, yang perannya adalah sebagai editor film dimaksud. Kemudian yang keempat adalah tersangka AT, yang berperan sebagai sound engineering. Kemudian yang kelima adalah tersangka SE, ini perannya sebagai sekretaris dan juga salah satu pemeran. Namun yang ikut mengejutkan adalah dalam menjalankan bisnis produksi film bertema asusila ini, para pelaku ternyata tak tanggung-tanggung ikut menyewa sejumlah artis, model, dan selebgram menjadi pemeran. Kabarnya, setiap kali tampil, para pemeran dibayar dengan angka fantastis, mulai dari 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah. Kepolisian pun telah merilis inisial para artis yang ikut memerankan film-film dewasa tersebut, yaitu total berjumlah 12 wanita dan 5 pria. Rencananya, para pemeran yang memiliki latar belakang profesi sebagai artis, model, dan selebgram ini akan segera diperiksa pada hari Jumat mendatang. Jadi perlu saya sampaikan di sini latar belakang dari pemeran wanita di sini mulai dari artis, foto model maupun selebgram. Jadi kita terkait dengan kasus ini kita sudah melakukan pemanggilan. Mulai hari ini kita lakukan pemanggilan kepada para talent-talentnya, baik itu yang wanita ataupun yang pria. Kita lakukan pemanggilan dan rencana nanti panggilan itu akan dilayangkan untuk hari Jumat besok. Untuk hari sendiri masih kita lakukan pendalaman dan kita lagi memprofiling artis-artis tersebut dan akan segera kita lakukan pemanggilan kepada artis-artis tersebut. Sebagaimana diketahui, kepolisian telah melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah produksi film dewasa yang berada di Jakarta Selatan. Salah satunya berada di wilayah Pasar Minggu, sedangkan 2 lainnya di wilayah Jagakarsa. Kini aktivitas di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi film-film dewasa ini pun telah steril alias terkunci rapat. Ironisnya, jika dilihat dari luar, rumah-rumah yang dipakai untuk memproduksi film dewasa ini sama sekali tak meninggalkan kesan sebagai rumah produksi. Bahkan salah satunya masih terpasang banner di bagian depan sebagai tempat usaha grosir plastik seolah untuk mengelabui masyarakat di sekitarnya. Warga sekitar pun ternyata sama sekali tak menyadari jika selama ini rumah-rumah tersebut digunakan untuk memproduksi film dewasa. Apa sih Pak? Nah, itu saya nggak ngerti. Sekarang ini apa ditungguin apa enggak, saya nggak tahu itu Pak. Oh gitu. Emang sebelumnya apa Pak? Sebelumnya toko plastik. Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak. Apa 1-2 orang doang yang di situnya itu. Sementara itu, menyusul penggerebekan hingga penetapan 5 orang tersangka, kepolisian pun telah berhasil menyita berbagai fasilitas yang digunakan para pelaku untuk syuting. Hard disk yang menjadi tempat penyimpanan ratusan judul film yang telah tayang maupun masih dalam proses editing, hingga telepon seluler milik para pelaku. Untuk penyitaan sudah kita lakukan, baik itu penyitaan yang sudah kita lakukan di TKP pembuatan video tersebut, yaitu di studio yang mana ada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sudah kita amankan beberapa kamera dan juga beberapa
peralatan terkait dengan pembuatan film tersebut, dan juga kita sudah mengamankan beberapa hard disk juga, yang mana dari hard disk tersebut ada beberapa film-film baik itu yang sudah disebarkan ataupun yang masih dalam editing, itu sudah kita amankan, dan juga ada beberapa HP, dan sekarang masih kita lakukan proses forensik di laboratorium. Kepada para pelaku, termasuk para pemeran, nantinya akan dijerat pasal berlapis tentang undang-undang pornografi, yaitu dengan ancaman hukuman penjara sampai 12 tahun.